kepala sekolah kalian mungkin bermain di sisi, silakan disupport siapapun, semoga bisa bermain maksimal, dapat poin tinggi juga. Harusnya Rafter sudah mendeteksi posisi player di depan sana tuh. Wow, ini dia ada Osfora yang bakalan menembaki dengan satu courtnya, tapi bocilnya udah ke knockdown, bakalan coba di-return di sisi dari seorang Leone, bakalan coba maju dengan satu double vector, coba ditembak-tembak lagi, sepertinya dua orang tersisa. Osfora dan juga Zack bakalan sedikit agak tricky memberikan perlawanan terhadap Hiena. Ditembak lagi dan lagi, masih coba dikejar satu orang playernya, bakalan coba gak dikasih nafas, udah cukup sekarat dan Hiena harus diratakan di posisi kedua. Misalnya tidak, tentunya bakalan coba Reta itu sendiri ya. Tapi sepertinya kita sedikit agak dialihkan karena di sini bakalan ada Supra Bokap yang sudah terkena knockdown dari seorang Reckless, tentunya bakalan coba diberikan beberapa tembakan dan tidak terkejar terakhir ke knockdown. Misalkan seorang Maldo juga Rizal di sini bakalan coba masuk ke dalam satu kompon rumah sabunnya. Apakah masih bisa? Tapi di sini Rizalnya tidak cukup kuat untuk bertahan, misalkan Mal dan Supra Bokap. Dan juga pastinya tetap bakal latihan juga tuh. Iya, harus latihan. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat, sepertinya dari tim Point udah berhasil mendapatkan satu orang dari PPM dan memaksa PPM harus lari ke arah factory. Tadi emang apa ya, bisa dibilang tembakannya ini bebarengan ya. Jadi dia nembaknya bareng-bareng satu orang terkunci. Dan ini dia dari Onyx Hantu bakal memberikan tembakan dengan satu shotgun panjangnya. Tapi sepertinya faktornya udah bakalan dicari di mana kamu perginya. Di pop up lagi duelnya, coba digocek, tembak dengan satu double vector. Dedelin terus. Tapi di sini Bujang Ibu berhasil mendapatkan seorang Ikinya langsung dipulangin sampai pada akhirnya tim dari MSC harus tersisa 3 orang. Tapi hati-hati, ada satu orang yang mempersiapkan grenade masak. Iya, barusan dimasak, barusan meledos juga. Tapi untungnya dari tim hardcore enggak terkena damage dari granat. Ada granat balasan coba dilemparkan, apakah connect? Ternyata enggak. Tapi di sini Bujang Ibu bakalan memimpin jalannya peperangan, bakalan maju ke arah depan. Udah ketahuan, Bujang Ibu dengan dual vektornya bakalan coba memberikan tembakan demi tembakan. Ditembak, itulah kehidupan di mana dari seorang Bujang Ibu berhasil mendapatkan satu orang lagi. Dari MSC mau gak mau harus tersisa 2 orang yang harus melindungi area top. Sepertinya di sini udah ada yang dipus oleh musuh juga ya. Dari hardcore bakalan bersiap loncat. Ditembak tapi Gilsnya nggak bisa selamat. Misalkan seorang Yat masih bisa clutch kan, ternyata enggak. Karena di sini dari seorang ALDH berhasil mendapatkan 2 orang terakhir. Tapi di lain sisi, apakah ada orang? Cuman karena nggak ada orang, kita malah dipindahkan lagi ke arah factory. Ini dia perangnya cukup seru di mana dari seorang Lipai bakalan coba menyelamatkan dirinya dari pedihnya zona. Ini udah ada 3 squad, tapi di sini Jav gak bisa selamat. Coba ditembak, dapetin 1 poin killnya kah? Tapi di sini masih coba di backup dulu dengan beberapa maksud gue duel tentunya. Dan ini dia dari seorang Lipai dengan 1 duel lagi-lagi bakalan coba di pop up, masih ditembakin. Oh my god, Asmi Gang harus meratakan. Harus diratakan oleh tim Raftel tentunya di posisi kelima. Ya sayang sekali tadi Asmi Gang itu terlalu lama mereka nahan di Factory, aku rasa karena circle-nya sudah update dan mereka karena memang saling menahan sama tim lain gitu. Tapi di sini kita nanti bakalan melihat di mana dari tim Raftel juga bakalan kedatangan tim yang dari tadi menjadi sorotan karena gameplay mereka cukup menarik nih. Mereka tahu waktunya kapan harus masuk ke dalam circle, kapan waktunya mereka nge-push musuh itu tahu. Sabar sekali untuk player-player dari Hardcore Z. Betul banget, tapi di sini dari Hardcore bakalan coba disambut oleh seorang bocil dengan beberapa grenade coba dilemparkan, tapi sepertinya gagal untuk melakukan ending. Coba lompat-lompat dulu, mastiin musuhnya, Krono udah kebuka 1, harusnya ini jadi informasi yang cukup bagus banget untuk Raftel. Bakal coba dimasak lagi, masak granat biar meledos, tapi sayangnya nggak terlalu signifikan damage-nya. Masih coba diloncatin, cari vision, harusnya udah dapat info dari seorang bocil. Cuman di sini 2 orang Osfora dan juga Zack bakalan coba ambil sisi kanannya kah? Bakalan coba dikejar dulu, tapi di bocil masih cukup bersabar. Ya, zona sudah mulai menyusut lagi. Sementara tim ini ya Factory memang masih masuk di sedikit untuk tim Raftel. Tapi kalau nggak ada pergerakan dari tim Hardcore ya mereka bakalan sulit lagi. Paling nggak dia bukain jalur agar tidak terdimik dari arah lain. Kemudian dia lawan atau di counter nih tim Raftel yang berada di dalam pagar Factory itu kalau memang mau menyelesaikan tim yang berada di dalam atau di balik pagar di depan mereka. Ya ini peperangan di balik pagar gitu ya, kayak terpisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi ini outnya udah terknock, bahkan dari seorang Nayang harus knock juga dari arah yang berbeda ternyata. Bakalan coba dijebretin dengan bocil dengan satu shotgun, tapi seperti ada satu grenade yang berhasil connect begitu saja. Zack bakalan coba di fave, tapi Hardcore Tezi ternyata harus disambut oleh Zevila dari arah belakang. Menyisakan 2 orang lagi dari seorang Osfora dan juga bocil. Zacknya udah ke knockdown, bakalan bersiap dengan 1 tembakannya, tapi sayangnya dual vector terlalu kuat. Bakalan coba dikejar 1 orang sisanya, Zack dan juga bocil.
dikejar. Ternyata Bocil ketemu Bocil. Masih coba ditahan di balik pagar. Sementara dari Zaknya bakalan meditasi dulu. Ditembak lagi dengan satu vektor tapi nggak bisa karena di sini Raptel harus dipulangkan oleh tim dari Sevilla. Sampai menyisakan 3 tim lagi, Bung Surya. Ya sayang sekali tadi player dari Hardcore TZ itu mereka terlalu lama nahan di balik pagar yang mana seperti yang aku bilang tadi kalau mereka mau coba untuk melawan ya bukain the wall biar tidak terdamage dari arah lainnya gitu. Nah kita ngelihat tadi dari tim Sevilla ada di situ. Liz silakan dulu. Aduh. Barusan ada satu grenade yang langsung connect gitu. Wow, Sevilla semuanya akan dong. kena grenade. Menyisakan 2 tim lagi di sini. David Uwoy, apakah bakalan bersiap masak grenade di arah Paten Bedon? Coba dilemparkan. Dapat knockdown-nya. Bakal coba di-ending dengan satu shot yang berbeda. Dapat 1 dan 2. Kivalo pulang di posisi kedua dan ini dia. Harusnya Buya untuk PBM kah? Dan benar sekali. Buya for PBM bocah ajaib. Ya mereka tadi mainnya sabar sekali. Ini gue lihat ada Iki yang lagi coba tembak-tembak ke arah Gobar 13 ya. Ini gue udah gak asing banget sama namanya. Oke, itu tadi ya satu knockdown yang cukup cantik di mana MSC ya dengan shotgun ya langsung dapat melumpuhkan satu orang dan kita lihat sini menjadi kill leader ternyata. Oke, saatnya ada Mecin yang bakal berputar di sana coba masuk ke dalam Rono. Oke, coba tapping dengan double vectornya masih dikejar-kejar ternyata cukup lincah lawannya ya. Masih belum ada damage yang masuk ke long ya. Di belakang harus tertembak. Ada Supra Bokap yang udah mulai merapat. Di sini ada Reckless AR tadi yang coba memanfaatkan kemelut di depan. Sayang sekali satu player dari Supra Bokap nih berhasil tadi mendapatkan 1 poin kill di belakang. Diam-diam dia ngebokong nih bos. Iya betul banget. Di sini mengakibatkan juga tim dari Bienanya pun juga harus agak terbata-bata. Dimana dari lainnya juga harus tumbang juga. Ini ada tim Supra Bokap yang join to fight. Kan? Yes, jadi orang ketiga dan gua rasa ini bakal pecah perang sebentar lagi karena jarak dari Supra Bokap sendiri udah mulai masuk. Di mana Haina hanya menyisakan 2 roster. Ada Spitfire yang coba mengamankan posisinya ke atas tower. Oke, sudah mencium aroma-aroma tembakan nih dari Supra Bokap. Ternyata menyisakan. Oke, tadi sempat rata ternyata satu tim ya. Gak kenotis kita di sini. Oke, akhirnya Haina juga tidak bisa bertahan karena memang hanya bertahan sendirian dia. Sendiri ini juga salah satu pemain yang sudah melawan bom mana, tapi sebelum itu ternyata di sini MSC sudah ketemu lagi dengan satu tim di mana di sini Zevilla bakal bertarung ya. Di bawah di sini sudah di pop out krononya semuanya. Kita lihat sini Rocky masih mencari celah di mana dari sebelah kiri juga harus terhalang oleh Krono. Oke, Rocky masih mencoba mencari sedikit celah ya dan sepertinya bakal diganggu sama red zone. Oke, dari arah atas ada Abocil tadi berhasil mendapatkan satu knockdown ya menggunakan senjata laras panjang ya. Oke, masih coba dipantau. Di mana dari sebelah kanan sepertinya ada satu tim tapi masih sedikit jauh jaraknya. Oke, Rocky finally mendapatkan kill tadi dengan double vectornya. Udah mulai masukin lagi hanya terhalang oleh Gluol di sini. Sedikit ragu-ragu dia. Oke, sudah mulai keluar. Langsung dipapat Gluol ya. Coba dimasukin ke dalam, ada 2 orang di sana siap-siap bos langsung tembak dari belakang sini tapi masih belum ada aim yang masuk. Rocky bakal sedikit kesulitan sepertinya. Oke, masih ada backup yang cukup baik dari arah atas. Sementara MS sendiri hanya menyisakan 2 orang di sana. Masih ada Chun sama Iki pun sudah ditumbangkan ya. Sayang sekali masih ada Chun. Apakah Chun mampu bertahan? Oke, 1 poin kill dulu tadi diamankan. Chun sudah tersisa sedikit lagi. Coba dikejar dari belakang dan itu tadi dia. Chun pun Antara poin dan juga tim BTM. yes, ini dia point generation yang sudah menemukan lagi di sana ada satu musuhnya, mana ada Hello yang masih bertahan, ya kan? Sairo dari arah belakang coba ditembakin. Oke, coba di tapping tadi langsung dengan double vectornya berhasil mendapatkan satu knockdown. Hati-hati Bung, masih ada 3 orang di depan. Oke, coba di revive tapi sayang sekali terlalu gegabah dia. Berani banget masuk sisa 1 dan sayang sekali hampir saja seorang Lynch 7 menyisakan dia sendiri di atas. Coba ditarik lagi di sana masih ada 2 orang yang sepertinya bakal naik nih. Oke, coba di defensif dulu. Coba spamming granat kalau gue lihat sini Jaf menggunakan UMP-nya coba tapping dari arah sebelah kanan. Bakal gocek dulu. Lepai, sepertinya sudah ketemu dari arah belakang. Kita lihat sini Febri NP pun. Di Supra Bapak yang tadi sempat kurang beruntung di match pertama karena harus mendapatkan 0 poin, udah mulai on fire buat cari poin selanjutnya. Betul banget, di sini ada Raizal yang sudah siap-siap dengan double vector. Seperti Supra Bokap sudah membakar semangatnya lagi di mana di sini sudah terjatuh ternyata 1 orang. Oke, Lins Mal tadi dengan sniper ya berhasil mendapatkan 1 poin kill di mana di sana ternyata ada tim lain. Bakal terjadi pecah perang selanjutnya. Oke, Gobar di atas tadi coba merevive dulu satu rekannya di mana di sini Mal masih memanfaatkan baretanya ya buat nembakin. Oke, masih lagi-lagi ada Leonos yang udah terjatuh juga ya. Leonis, sayang banget masih ada Gluol ternyata yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Gobar tadi langsung ditolong tapi sayang sekali. Lagi-lagi dari arah bawah ya dengan launcher gun ya. Lagi-lagi, fight-nya terjadi lagi.
Oke, di sini ada Reptil yang udah memulai duel, di mana di sini udah di pop out Chrono ya, udah semakin sulit nembak tapi sayang. Atau posisi musuhnya ada di mana dan harusnya udah ketahuan, tapi di sini dari seorang Mal bakalan bersiap juga dengan baretanya, bakalan coba nembakin ke arah Soloko tentunya. Tapi di sini Soloko kayaknya terjatuh dari tower, gak sengaja, makanya dia naik lagi. Karena Iya. tadi niatnya pengen turun lagi. Ini kenapa? Alah, kru pun harus disumbangkan tentu saja tadi kena sniper ya dari arah jarak jauh. Di sini masih ada beberapa tim, oke masih ada 4 tim. Di mana zona terakhirnya ini sepertinya bakal mengecil dalam waktu 20 detik lagi. Oke, ini adalah keputusan yang nggak bisa ditunggu lama karena sama-sama jauh nih bos lokasinya nih ke zona berikutnya, dan di zona sendiri sana udah ada yang nongkrongin ya Mas Arman. Betul, sekarang gimana caranya Supra bokap buat masuk ke dalam circle karena sebenarnya dia posisinya cepet banget. Di area depan ada Raftel, di area kanan udah ada tim dari Soloko Texas. Dan harusnya sih dari Supra bokap merangin Soloko dulu. Dan itu dia Mal dengan AWP-nya akhirnya berhasil mendapatkan satu kepala dari musuhnya tentunya. Barenya Ya. luar biasa connect. Dan sekarang kita lihat kayaknya bakalan dicegat dari yang belakang. Betul banget, di sini ada Soloko yang sepertinya sudah kesulitan karena memang zonanya pun sudah mulai memakan damage-nya. Oke, tersisa 2 roster lagi ya. Kita lihat di sana masih ada J7 yang sudah ditumbangkan. Oke, masih ada satu lagi, tapi sayang sekali tadi HP-nya sedikit, dan itu tadi dia lemparan granat dari seorang Wosiel. Dan ternyata Soloko Texas harus puas di posisi keempat. Masih ada 3 tim di sini. Supra bokap udah mulai diruas lagi. Oke, harus terjatuh. Raijal masih ada Mal yang berhasil, dan itu tadi dia Supra bokap pun harus dipulangkan ke lobby. Oke, 2 tim tersisa. Apakah Reptil bisa mendapatkan buya di match kedua ini? Masih kita tunggu saja ya. Lepai Seven coba tembakin tadi dengan Max Seven-nya pun harus menu banget satu, sayang sekali dengan cukup cepat tadi coverannya. Di sini masih ada Jam yang berhasil ngebokongin satu orang. Osporo udah boleh masuk, coba duel lagi, dan Jam pun ternyata mendapatkan 2 orang sekaligus ke knockdown. Oke, cukup cepat defensifnya Jamsun lagi-lagi mendapatkan satu orang tambahannya. 3 orang sudah di knockdown oleh 17. Oke, 19 Jump ya. Sementara zona sendiri sudah semakin mengecil. Dari arah sebelah kiri sudah terlihat satu player dari Reptil. Oke, ini tutup-menutup, ini bisa kemakan zona nih. Musuhnya gua rasa bakal ke-hit. Dan bener banget ternyata. Reptil bakal sulit buat masuk ke dalam zona berikutnya. Dan bisa dimaksimalkan oleh tim lawan. Dan inilah dia buya di match kedua yang didapatkan oleh Aziz. Fire Brigade-nya dan udah bakal santai di sana, begitu pula dengan kawan-kawan PBM. BM, kemudian ada MSC juga. Tapi di sisi lain sudah ada teman-teman dari PBM yang bakal server. Ini dia side stick yang cukup ganas diperlihatkan, tetapi sudah satu player lagi mencoba untuk defense. Side sticknya di sana udah harus tertumbangkan. Shotgunnya one shot, one kill. Udah mengenai satu kepala dan kali Volt, Volt Yonko ya namanya, sulit kali emang nih ya. Yonko, Udah coba. tahu Yonko nggak ngomong? Yonko itu apa tuh? Yonko itu kalau di karakter One Piece itu adalah penguasa 4 penguasa lautan. Yong itu bahasa Jepangnya 4, Yonko 4 penguasa lautan. Itu nanti gue sebutin deh nama-namanya. Kita lanjut dulu di mana di sini masih ada War ya. Bener banget, dari seorang Bujang Wibu kali ini mencoba menghancurkan satu gedul, dan rupanya Bujang Wibu mendapatkan Onik tukang di belakang sana, di mana juga menyisakan Onik hantu sendirian last man standing. Sudah ada Yongku yang mencoba untuk mantekin lagi dengan senjata M4-nya dan berputar lewat sisi sebelah kanan mencari lagi di mana posisi ini bisa menghit. Masih di scoping lagi bersembunyi black point dari seorang hantu. Terjatuh kali ini Bujang Wibu mencoba naik lagi dari si belakangnya karena di sana sudah Chrono, begitu pula dengan Alt udah terjatuh. Maka kali ini juga udah bakal terus dispray dengan senjatanya di depan sana. Chrono udah bakal dihancurkan, tapi dari seorang Onik hantu bakal tertekan posisinya karena terspray dari sisi manapun. Sudah ada satu mobil. Tiara bias cukup ciamik penampilannya mencoba ngefront, tetapi ini cukup sulit karena gak ada medkit lagi. Darah menyisakan 11 kali ini. Onik hantu akan coba diros oleh teman-teman dari Volt yang mana di depan sana mereka coba untuk keras kali menggunakan senjata MP40 warna kuning, dan di sisa sudah ada Bocil dapatkan satu player eliminasi. Dan kali ini mencoba untuk naik satu player di depan sana. Sudah ada Powerful, tetapi Cheng Wei harus terjatuh kali ini. 2 orang banyak sekali di Wei yang memang udah cukup sulit. Sudah ada Zeta Leonis kali ini ada side stick di depan sana. What the hell? Itu lagi ya. Ini kayak disusul oleh PBM. Dan untuk sampai ke round kedua tadi ternyata Reptil berhasil mengungguli di posisi pertama, disusul oleh SP Gang yang tadi mendapatkan buya ya. Cuman karena memang Reptil tadi kalau nggak salah killnya lebih banyak. Ya poin yang dikumpulkan juga lebih banyak tentunya. Dan mengukuhkan mereka di posisi pertama. Oke, di sini lagi-lagi ya ketemu sama
Satu tim di depan, oke udah mulai ditembak. Kita lihat ada Soloko yang harus terjatuh 2 orang nih, Man. Ya, bener banget di depan sana Texas yang emang bakal coba disapa oleh teman-teman dari Givea yang baru aja mereka berhasil men-steal kill 2 player sekaligus dari teman-teman Texas, dan kali ini cukup sekarat 1 player lagi bahkan udah cukup sekaratul maut dan agak tertekan kali, dan di sisi lain terus berada di tangan kali mencoba untuk dikokang musuhnya, udah menggunakan double lagi shotgun double barrel, udah terjatuh kawannya 2 sekaligus. Kali dari seorang Saiji mencoba untuk tarik mundur, pop-up glow sebagai pertahanannya, kali cukup gestur gerakannya, kali belakang udah bakal dihancurkan lagi, kepalanya di belakang saya terjatuh, pop-up glow terus dikeluarkan, sementara dia mencoba untuk tarik mundur karena posisi sudah cukup sulit. Kali ini dari seorang Saiji Hello mencoba untuk mengamankan posisi dulu karena di belakang sana sudah ada kawan-kawan dari PB yang bocah ajaib yang udah nabrak temannya. Dan Tadi disebut ini bakal menjadi pecah perang karena mereka harus rebutan buat masuk ke zona berikutnya karena emang open field banget. Zevila udah mulai spamming granat. iya, sekali dari Zevila ya di sisi dari MSC Chun yang udah tersulit, tapi kali dari seorang bocil yang emang udah merasakan tipe panas dari teman-teman Give Alok di belakang sana. Kali ini Nisa atau Nisa ya emang coba untuk bergerak, tapi dari seorang Mal berhasil menculik 1 player dari kawan-kawan MSC. Kali Zevila udah mulai bergerak di depan sana. Nisa di mana ada glow yang terpasang sehingga granatnya udah mencoba kupat entah lagi, dan kali sulit untuk bergerak masuk karena granat di mana-mana. Tapi dari belakang sudah ada teman-teman dari Give Alok yang coba untuk nge-freeze atau coba untuk mengataki lagi teman-teman dari Zevila, dan sudah ada 1 orang Zeta terjatuh dari belakang sana. Kawan-kawan dari tim Rama pun mencoba untuk tarik mundur. Sulit pergerakannya kali ini. Nisa double factor yang emang benar-benar chaos di belakang juga cek. Woi, udah harus medikasi dulu karena circle bakal menggigit di belakang sana. Jav, rupanya 1 squad udah harus terculik 3 orang, bahkan maksud gue menyisakan 1 player lagi dari teman-teman Sivilia. Begitu juga dengan teman-teman dari Give Alok yang emang sedikit bergerak dari belakang dengan 2 player yang kali ini dari seorang Cheng Wei. Nggak ada medkit lagi, Batose berada di bawah sana dan terjatuh dari seorang Cheng. Batose bergerak di center pada rupanya Give Alok udah harus dieliminasi, dan Zevila masih ada 1 player lagi bocil yang memang mencoba untuk medikasi walaupun circle udah sakit seperti juga pesaing-saingnya dan bener harus dieliminasi. Oleh aja solo kalau di sisi lain tereliminasi oleh zona, dan teman-teman Ra mencoba menyusul strategi Texas solo ke Texas dari SB yang emang coba untuk matakin 1 player lagi. Lempai di depan sana mencoba untuk turun gunung, bakal spray begitu aja. Ada court kali ini, bersembunyi di balik pohon, udah cukup sulit emang bakal dikit, tapi Jatra berhasil menculik, bukan zona lebih tepatnya, dan kali Jatra ingin coba mengamankan 1 poin eliminasi, tapi udah cukup sulit karena circle bakal sakit. Ini 1 resiko yang emang besar banget diambil oleh seorang Jatra. Ya lagi, ini cukup sulit posisi daripada teman-teman SB karena mereka berada di high, tapi di sisi lain rumah jomblo berperang dan MSC Esport dieliminasi di posisi keempat. Di sisi lain sudah ada teman-teman bocah aja pengen membawa atakin karanya, tapi di depan sana udah memberikan tembakan balasan dari seorang Jamet. Di atas sana juga teman-teman Super Pocket ada 1 gerak bakal meletup, bola dijodor masih jauh di belakang sana, nggak kena, tapi depannya 2 orang sekaligus sudah dilontarkan oleh granat. Belum biasa terjadi dengan Ra. Jamet kali ini menjadi 1 orang bertahan hidup daripada teman-temannya, dan Nyal masih sempat untuk revive teman-teman lagi. Di sisi lain masih ada treatment yang menggunakan walaupun granat di sebelah kanannya bakal dan begitu aja. Namun nggak sampai daripada itu, 1 berani kembali. M79 di depan sana udah diperlihatkan dari seorang Rakenzi. Di depan sana lagi PBM bocah 1 granat lagi melontar, udah mulai masuk. Sakit banget damage-nya diberikan, nggak ada damage masuk di buru kedua. Walaupun masih begitu, ada 1 granat yang bakal dilemparkan kembali. 1 player sudah bukan terjatuh dari area high ground, mencoba untuk turun gunung dari sebelah kiri. Pop-up gol dari seorang Reka, di mana Jatra memberikan tembakan balasan. Supra bakal eliminasi, dan PBM bocah ajaib berhasil mendapatkan buya. Congratulations di round 3. Maka izin ya. Enggak gitu kan. Cuman paling enggak dari tim yang bertanding sekaligus dirinya bakal ditembak dari sebelah kanan, dan ada Cheng terjatuh kali ini. Zeta dari belakang mencoba ke fire, 1 player ditumbangan begitu aja. Sementara dari seorang Cheng tadi udah langsung di ending begitu aja tanpa pikir panjang. Kawan-kawan dari PB bocah kali ini mencoba untuk atakin 1 player. Zeta pun harus tertumbangan begitu aja. Batosai sempat untuk revive, tetapi dari belakang dengan senjata UMP responsibel cukup cepat kali ini. Batosai masih coba untuk nguklat arah musuh di depan sana. Teman-teman dari PB bocah di belakang sana 1 player tersisa dengan senjata untuk diamankan di sekitaran rumah sabun pik bawah. Udah mulai perang.
Sudah ada satu granat bakal dimasakkan dari seorang Reckless. Emang udah dikokang begitu aja. Satu orang Jatra berhasil mendapatkan hantu di ending begitu aja. Kali ini, oh my god, capek tuh Sun. Dua player harus tertumbangkan oleh teman-teman dari Supra Bokap. Mencoba untuk keras karena dua player tersisa. Bakal coba untuk di-freeze lagi. Mencoba untuk di-patch. Satu player yang emang berada di dalam chrono. Bakal langsung dilantakan kawan dari Supra Bokap. Tadi berhasil mendapatkan satu orang lagi. Dimana last man standingnya mencoba untuk mengamankan placement sementara dari teman-teman. Posisinya agak sedikit alat karena pelan-pelan geraknya ada Osfora. Udah harus terjatuh kali ini dari sisi sebelah kirinya dan teman-teman SC. MSC maksud aku mencoba untuk keras karena mereka ada Leon udah mencoba untuk pop up goal lagi sebagai pertahanan terakhirnya dan kali ini lagi-lagi agak sedikit alot teman-teman dari MSC juga mereka lebih setup posisi dari patahan begitu pula dengan teman-teman Raftel dan kali ini Raftel Leon udah merasakan tembakan sakit di sisi lain. Oh capek tuh Sun udah harus terbunuh senjata OM dari Ra. Aduh, capek tuh Sun, lagi-lagi dipulangkan di posisi ke-11 ya. Bisa dibilang untuk, dan sekarang kita lihat Zevila bakalan perang dengan Raftel. Kali ini Zevila aja, Raftel mencoba untuk nge-skir lagi begitu pula. Oh rupanya sudah ada Rocky dengan senjata Groza mendapatkan satu orang player di sana ter-ending begitu aja. Kali ini Rocky menunjukkan yang terbagusnya di belakang sana. Sudah teman-teman dari hardcore mencoba untuk kita takin rupanya Rocky udah cepet banget notisnya. Kalau di belakang ada pergerakan tim lain, headshot udah didapatkan rupanya. Karena Bujang Ibu terbunuh kali ini dari belakang teman-teman dari Raftel pun mereka coba bergerak masuk. Ada Rama tereliminasi atau ke teknologi zonar. Zevila Daner mendapatkan satu player lagi. Raftel masih coba untuk dilulantakan karena satu player lagi tersisa. Dua walaupun bakal dipop-up mencoba untuk tarik mundur Leon. Udah harus dibunuh kali ini Bang Arman. Iya, Raftel emang tadi posisinya udah susah banget sih. Dia dicepit dari... Kali ini Aiden cukup bagus diperlihatkan headshot di depan sana dari seorang MRN Lins. Mr. Lins yang emang udah sakit banget di Messi diberikan, tapi juga daripada itu teman-teman dari fan yang mencoba untuk backup nggak bisa karena sakit banget di sini aimnya Pak. Dari senjata Groza seorang Lins ini emang nggak bisa dianggap remeh karena dua orang sekaligus sudah didapatkan sehingga 5 poin eliminasi bagi timnya. Panji kali ini dengan senjata double factor emang sulit mencoba mengangkat musuh dan rupanya Foin udah harus dieliminasi di posisi ke-8. Yes. Supra Bokap udah didatangi sama teman-teman dari Zevila aja di sisi lain sudah ada Mr. Rocky terjatuh kali ini di mana si Villajo udah harus dilantakan kali oleh Supra Bokap dan di bawah mereka masih ada satu player lagi atau dua player lebih tepatnya dengan senjata akar yang barusan aja saling berperang. Begitu pula dengan teman-teman di sisi Spearfire terjadi kecahuar dalam rumah ayamnya di mana satu player dilantakan Spearfire terjatuh lugu biasa harus tumbang begitu aja. Kali ini mereka masih unggul jumlah dengan dua orang masih didatangin begitu aja terjatuh dilulantakan Soloco Texas dieliminasi di posisi ke-6. Kali ini bagus banget posisinya sehingga dapetin dua orang yang tersisa. MSC Esports pun juga tereliminasi menjadi 3 tim. Reckless lagi-lagi. Wah, kali ini dari seorang Reckless sekaligus granatnya memakan 2 korban menyisakan 1 player di balik pagarnya di mana Soloco Texas. Bukan Soloco Texas lebih tepatnya PBM Bocah Ajaib ya. Yang emang satu granat matang dimasakkan di depan sana PBM Bocah Ajaib dieliminasi di posisi 3. Supra Bokap kali ini benar menunjukkan taringnya. Last man standing Jamets kali ini sendirian bakal melawan 3 player dari teman-teman Supra Bokap mencoba untuk diras karena mal sadar satu player tersisa. Ayo kita clutch kali ini. Ada senjata UMP yang bakal dipegang. AC-80 bakal diadu dengan senjata SPD yang damage yang gak ada otak di depan sana. Kali ini mereka coba untuk diras pop-up goal lagi. Kali ini juga dari seorang Jatra berhasil mengakhiri perjuangan Aina Haik. Dan Buya didapatkan oleh teman-teman Supra Bokap. Congratulations Supra Bokap. Congratulations for Supra Bokap yang berhasil mendapatkan Buya dengan juga membuat hati kalian senang berbahagia tentunya pada gak maksimal asalkan dianya konsisten. Mungkin ada kesempatan untuk dia dilirik oleh manajemen dari tim profesional. Itu tadi dia seorang Febri yang berhasil melemparkan granat. Langsung komit dia buat masuk. Bakal ngeras di sana. Ada 2 orang ternyata yang udah siap. Coba ngumpet dulu di belakang Krono. Udah mulai di pop up tadi 3 Krono yang udah diaktifkan. Di sini sepertinya ada J7 yang udah mulai kebingungan dia. Kenapa dia nggak megang senjata bos? Akhirnya dipegang juga. Dia lupa tombolnya kayaknya. Nah itu lihat coba ditembak-tembak. Sayang sekali. Harus ditumbangkan begitu saja. Masih menjaga 1 orang di sana. Jaf lagi-lagi menjadi. Ini dia granat dari seorang bos. Mana ada Capek Tusun yang udah mulai berduel. Siap-siap ada matchin dengan double factory. Oke ternyata berhasil mendapatkan 1 orang tadi. Sang bocil tadi yang menggunakan granat pun harus ditumbangkan begitu saja. Oke udah mulai terjadi perang jarak dekat. Coba masuk ke dalam klub. Belum ada yang nonton. Dan itu tadi dia. Ternyata seorang hantu ya. Spearfire pun harus ditumbangkan. Langsung diambil 1 poin killnya. Lubu biasalah pun harus ditumbangkan. Oke udah mulai rata. Masih ada 2 orang di sana. Jamets gak kupro di sini.
sendirian. player. Febri udah mulai masuk. Rama pun harus kehilangan sedikit darah. Tapi itu tadi dia. Dengan cukup cepat, cukup sigap. Langsung diratakan. Capek, tusun. Harus buas di posisi ke-7. Di ke-7 udah masuk di mana ada ada Zevila yang udah tertunduk malu ya. Satu orang si Zevil bocah harus terkena di bawah dan udah susah banget buat ditolongin. Masih ada Danen di sini tersisa sendirian dengan double factor. Apakah dia bisa bertahan? Satu orang melawan 4 di bawah ya. MSC masih lengkap nih bos. Ya agak sulit bagi seorang Danen, tapi kalau dia ngelawannya satu-satu dikasih waktu. Dari belakang ada lagi yang ngeganggu, itu siapa? Aduh. Rama 08 tadi berhasil menggunakan MP5-nya. Ya agak sulit, dia tadi fokusnya ke bawah karena memang itu yang harus dia waspadai. Ternyata ada celah lain untuk bisa ngedemik ke lantai 2. Itu jadi pembelajaran juga untuk kita. Ya. Setidaknya dengan ngelihat tadi satu player tuh tereliminate, dan berarti kalau kita nanti besok-besok di posisi itu ya kita harus waspada juga. Harus tengok belakang ya. Ya harus tengok belakang. Depan belakang. Oke. Oke, tapi ternyata di sini udah pecah perang lagi antara hardcore yang bakal dimasukin lagi. Di sana pun ada Supra Bokap yang udah mulai merapat. 5 tim di sini udah semakin rapat. Oke, sayang sekali poin Generation harus puas di posisi kelima. Sementara dari arah belakang Bujang Wibu udah mulai masuk, udah siap-siap dengan double barrelnya. Harus tertutup dulu dengan Gluol. Masih ada Freddy NP yang terjatuh ternyata dari Iki ya. MSC Iki dengan laras panjang tadi berhasil meng-knockdown satu orang. Tapi masih cukup cepat tadi. Ada Lepai dengan Gluolnya langsung berhasil merevive Freddy di sana. Oke, Chun dengan cukup pede dia bakal maju. Dia harus maju karena emang dia pegang double factor di sini. Sebagai Razor udah siap di tapping dulu. Dan ada satu tadi dari hand cannon yang dilemparkan, tapi sayang sekali belum ada damage yang masuk. Sementara seorang Aldi dari hardcore harus tertunduk lesu. Dia masih menyisakan satu roster. Oke, terjadi pecah perang lagi. MSC bakal berduel dulu dengan Asmi Gang di sini. Jump masih bertahan. Rama dari arah belakang dengan Max 7 udah mulai masuk lagi. Kita lihat di sini Lepai pun harus terjatuh. Masih ada Rama coba tapping terus. Febri coba bertahan. Sayang sekali dia harus tertutup dengan Gluol. Sementara zonanya udah mulai hilang. Dan apa yang terjadi? MSC pun harus tumbang di posisi kedua. Inilah dia. Buya di match kelima berhasil didapatkan oleh Rama. 0 dapat sebagai MVP. Membawa Asmi Gang lagi-lagi. Ya, sekali ini Pirate membawa kita langsung dari area 4J bakal menuju cross. Wow. Begitu aja. Dari Gobar emang udah cukup sulit mencoba nge-clutch. Senjata core kali ini bakal coba untuk dikokang di depan sana meskipun untuk kita satu. Tetapi harus terjatuh kali ini. Raftel, ada teman-teman dari hardcore yang emang beras diruntakan di depan sana. Raftel. First board Gobarnya tereliminate, tetapi masalahnya mereka tadi itu Tidak ada satu kali lagi coba untuk Rafa Santuy, tapi harus tertumbangan dituju dari seorang bocil. Di mana Raftelnya justru terculik trio player kali ini. Last man standing tersisa. Dia siap-siap. Oh, dibalikin untuk melihatkan tim kalian ke orang-orang. namun di sisi lain di area Balboros menuju pecah karena di depan sana Sologo Texas mendapatkan satu orang tapi tiga player terjatuh. Di saat sini last man standing kali mencoba untuk ngebol tetapi keluar udah pecah gluolnya karena ada satu mobil vehicle di depan sana juga mencoba untuk ngatasi satu player tersisa dan rupanya Sologo Texas menjamet. Waduh, di push. Down lagi satu player jamet. Nah, mau kemana guys? Mana Haina? Hey, udah dipulangkan kali ini guys sampai dari Padito aja. Sudah ada teman-teman dari Fine yang mana mereka udah bakal saling berjumpa dengan Zebilal aja yang emang sudah ada podiumku mencoba untuk ngatasi satu player terjatuh di depan sana, nggak menyenyakan kesempatan, langsung ending dulu scoping dua orang sekaligus terlantarkan teman-teman dari Fine yang emang mencoba untuk revive dulu, tapi Bujang Wibu kali ini menculik satu persatu, looting dulu karena kemungkinan AR-nya udah habis, tapi dari seorang Al menggunakan senjata VSS damage per second bakal dimasukkan karya Siro kali ini sekarat banget darahnya. Ya Allah, Uma cukup sulit kali ini dari seorang Seon Hello mencoba berperang. Ini ada beberapa tim yang mana Void juga mencoba terus kokang-kokang granatnya ngalir dalam rumah merah. Itu sudah ada teman-teman dari Zevil aja 2 melawan 2. Al tereliminasi. Ada apa gerangan Al kali ini Bang Surya? Ya, satu player tadi sempat tereliminasi ya. Entah ada di mana dia tadi, kenapa juga itu nggak tahu. Tapi yang harus diwaspadai di sini adalah tim ketiga. Jangan terlalu lama mau coba melakukan war, apalagi dari tim Void nih. Void di sini ada peluang besar mereka bisa memenangkan war dengan tim Zevila, atau mungkin Zevila masih bisa melawan. Hello, Siro kali mencoba untuk tarik mundur karena teman-teman yang belum kelas. Hello terjatuh kali ini. Oh, Seon udah Sensi pun terjatuh. Last man standing di belakang sana dari seorang Siro mencuri satu player yang emang cukup ciamik penampilannya. Dan yang last man standing kali ini di mana bersembunyi di balik rumah, di balik nanya dong. banget shotgunnya di mana? Itu dia pancingan cukup bagus dari seorang Danen sehingga mengeliminasi teman-teman Void. Parun gitu.
hati-hati dari seorang Mal yang mana sudah ada teman-teman dari Onyx harus terjatuh kali ini. Ada Supra Bokap yang coba natakin teman-teman, capek tusun kali di sebelah kiri. Bareta hati-hati dari seorang Mal yang mana player sniper kali ini emang aimnya nggak bisa diragukan nih. Iya, sempat beberapa kali ya, sempat tadi menjadi MVP juga di beberapa round gitu seorang Mal, walaupun dia user sniper gitu, tapi dia berhasil mendapatkan MVP-nya. Memang apabila kita sudah terbiasa dengan senjata itu, walaupun kata orang bilang mungkin vektor lebih menyakitkan atau senjata apapun itu lebih menyakitkan, kalau kita pede aja dengan senjata ini ya berhasil lah, lihat aja itu. Di depan sana dengan senjata Bareta satu orang udah terjatuh, namun di sisi sebelah kiri ada satu itu player siapa tuh, Boy? sulit ada Raka dengan senjata damage per second PSS berhasil membunuh satu player dari teman-teman MSC. Dan gak sampai daripada itu aja, damage per second dirasakan oleh Jatra kali ini, mencoba untuk terap dari seorang Mal agar tidak kena peluru masuk ke arahnya kali ini. Ya, menghemat dari resource-nya sendiri itu. Hardcore tereliminate ternyata. Dia eliminasi begitu aja, tapi dari seorang Raka terjatuh masih ada pop-up global untuk melindungi diri teman-temannya, karena ini masih sempat aja untuk ngeluting ya, walaupun cukup sulit posisinya. Global dihancurkan juga, ada lepai di sisi lain dari teman-teman Azmi Gang yang emang masih itu dengan 4 orangnya. Kali ini mencoba untuk ngekelas sekarang depan, di mana circle bakal menyusut lagi. Terjadi pecah war teman-teman Zevila, enak banget berada di atas jembatan, tapi Zevila udah dieliminasi di posisi ke-6. Killing spree didapatkan, namun 5 tim tersisa 17 orang yang masih bertahan hidup, Bang Surya. Ya, masih cukup banyak sekali di late game ini. Ternyata mereka benar-benar berhati-hati, nggak seperti di round-round sebelumnya. Ini mereka juga untuk saat ini memang perlu kewaspadaan karena posisinya nggak banyak sekali obstacle tuh. Mau rebutan sisi jembatan beberapa tim, tapi itu dia, bukan hanya di satu daratan mereka yang bisa ngedamage, di daratan sisi seberang juga masih ada player yang bisa ngedamage nih. Capek tusun. Oke, kita lihat capek tusun dengan Supra Bokap yang mana tadi menggunakan M719 yang attack, tapi Tukang kali sekarat banget terjatuh. Tukang AC80 berada di tangan, tapi capek tusun nggak terlalu kuat menahan damage perih yang diberikan oleh teman-teman Supra Bokap. Namun nggak sampai dari itu aja, teman-teman Azmi mencoba untuk masuk, tapi satu playernya lepai terjatuh. Duel bakal dihancurkan karena di bosan teman-teman PBM bocah. Keunggulan di mana circle-nya ada di mereka, dan tim apabila mau coba untuk ngambil alih itu bakalan beresiko sekali gitu, karena bukan hanya dari tim PBM yang bakalan melawan, karena dari sisi lain tentunya bakalan dapat damage dari tim lainnya. Nah, untuk tim Supra Bokap sendiri, mereka masih ada satu daratan sedikit sekali di bagian bawah sana yang masih masuk ke dalam circle, tapi sebanyak apapun global yang mereka miliki ya rasanya bakalan di-spray terus, karena resource global itu kan kita bisa bilang terbatas, obstacle nggak solid gitu, artinya masih bisa dihancurkan juga tuh. Oh, namun di sisi lain Baretanya dari seorang Mal berhasil betul satu player, tapi diculik begitu aja oleh Raka dan Azmi Gang eliminasi. Circle sakit kali ini dari atas teman-teman Supra Bokap mencoba untuk ngatakin teman-teman dari PBM yang emang udah utuh, enak banget di dalam circle-nya sambil menunggu teman-teman Supra Bokap tereliminasi. Ini dia masih menunggu di area bawah, M79 dilontarkan sambil mencuri poin. Wow, dan di sana sampai buya langsung teman-teman PBM bocah. Ajaib, congratulations. Ya, berhasil kali ini PBM bocah ajaib berhasil mendapatkan duit.